Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kita seperti biasa ketemu dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Tetap bersama saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari Jumat full barokah ya Mas Hersu. Insya Udah Allah barokah atau barokah dan juga barokah buat para ini pengerah masa untuk acara besok Mbak. Ini karena saya tahu sudah mulai banyak bergerak, ini bis-bis sudah disiapkan untuk acara kegiatan besok, ya kegiatan Mhm, mhm. projo yang akan hadir di GBK ya Mbak ya. Ya, betul. Ya itu Mhm. mereka akan mengerahkan ribuan orang, tapi itu dipastikan memang bukan projo semua, itu masa bayaran gitu karena banyak sekali. Saya tahu di kampung saya aja sini udah berkeliaran dan orang menjanjikan besok kalau mau berangkat dikasih ya uang saku, bisnya sudah disiapkan, terus apanya juga sudah disiapkan. Ya tapi nggak apa-apa, itu memang dalam politik biasa seperti itu ya. Setiap kali ada kampanye-kampanye calon presiden biasanya memang pengerahan massa seperti itu terjadi, dan sebenarnya itu yang kita ingin tinggalkan ya. Jadi nggak musim lagi sebenarnya jor-joran massa seperti itu. Tapi kayaknya Pak Jokowi memang paling senang ya kalau ada disuruh apa ketemu yang disebut dalam so-called relawan gitu di depan apa di puluhan ribu relawan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita melihat misalnya klaim-klaim ada kami akan mendatangkan 20.000 relawan, 30.000 relawan, bahkan sampai 60.000, 70.000 kan sering sekali seperti itu ya. Dan itu biasanya dipotret begitu dengan melihat bahwa bangku-bangku misalnya di GBK itu semuanya penuh dan kemudian di luar juga masih bertebaran orang-orang gitu ya, kelompok-kelompok begitu. Padahal nanti kita akan melihat mana yang masa betulan, mana yang masa yang tidak. Bahkan ketika diajak berbicara itu dia hadir di acara tersebut tapi mengatakan bahwa saya tidak tahu ini acara apa sebetulnya begitu kan, tidak paham gitu. Itu sudah biasa sih, kita sebagai wartawan sering sekali melihat hal-hal seperti itu begitu, dan biasanya ini karena memang orang yang ada di atas itu sure gitu loh Mas Esu, karena mereka merasa senang gitu, wih berarti memang betul-betul seolah-olah semuanya adalah asli begitu. Dan sementara si pihak penyelenggaranya sendiri juga eh, dengan datangnya puluhan ribu massa tersebut kan sebagai justifikasi bahwa dia berhasil mengerahkan massa, bahwa seandainya itu di pada ajang kampanye pilpres apa dan sebagainya kan itu sebagai bentuk keberhasilan dari panitia begitu dalam Ya, ya, ya. penyelenggaraan acara tersebut. Kalau ada panitia yang masih waras gitu yang mau ngecek, coba cek dari Anda berapa per orangnya biayanya gitu, dan berapa yang diterima oleh orang-orang yang datang ke situ. Itu jumlahnya pasti jauh menurun banget karena itu dari koordinator, nanti koordinator minta koordinator lagi mencari orang, dan baru kemudian ada orangnya itu. Ini terus terus saya ingetin, saya justru ngasih bocoran pada Anda karena ini baru saja terjadi kan, dan di depan mata saya sendiri kan gitu. Jadi saya tahu apa yang terjadi. Kan gitu. Tidak hanya soal-soal relawan yang seperti itu, bahkan untuk demo-demo ya kita sudah tahu kantong-kantong mana yang harus dihubungi kalau seandainya eh, ingin demo tapi tidak punya masa kan kayak gitu. Ya, jadi tapi lepas dari masa bacaran atau tidak besok itu Mhm. akan jadi, saya kira jadi momentum ya, dari bukan satu momentum, jadi satu peristiwa dalam tanda penting, dalam tanda titik penting ya, tergantung dari Anda dari mana Anda melihatnya, ya, bahwa Mhm. Indonesia itu akan mencatat sebuah sejarah baru ya nantinya ini kalau itu terwujud, karena hampir bisa dipastikan itu besok itu merupakan deklarasi pencapresan Prabowo dengan Gibran sebagai calon wakil presidennya ya, kalau kita lihat gerakannya seperti itu ya Mbak Agi ya. Betul sekali Mas Hersu. Jadi nuansanya adalah ke arah sana gitu. Apalagi kalau terutama dari Projo nih yang mengatakan bahwa besok Pak Prabowo dipastikan sudah akan hadir, dan dari pihak Gerindra pun juga mengatakan bahwa jadwal Pak Prabowo besok pada hari Sabtu itu adalah untuk menghadiri acara Projo tersebut begitu. Dan malam ini ada acara ya Mas Hersu untuk ketua umum dari partai dan para sekjen dari Kim Koalisi Indonesia Maju. Mereka akan mengadakan rapat bersama untuk menentukan cawapres dari Pak Prabowo. Jadi ini sudah menjelang finalisasi begitu, dan kemudian juga untuk menyusun tim pemenangan dari Kim tersebut begitu. Untuk Jadi membahas atau formalitasnya atau formalitas saja sebenarnya cawapresnya sudah ditentukan gitu. iya, karena mereka sendiri kan juga
sebagai untuk sesuatu yang sahnya gitu ya, itu kan menunggu masih hari Senin besok kan, Hmm. karena menunggu pengumuman dari Mahkamah Konstitusi. Walaupun di kantong saya rasa tentu mereka sudah memiliki nama tersebut begitu. Apalagi untuk acara besok begitu dari pihak Projo sendiri kan mengundang selain Pak Prabowo juga mengundang Kaisang, mengundang Gibran begitu ya. Saya tidak tahu apakah ini kan acara relawan begitu. Apakah ketua umum partai yang lain itu juga semuanya diundang? Misalnya kalau Kaisang diundang sebagai ketua umum PSI misalnya, apakah juga Ibu Mega diundang sebagai ketua umum PDIP begitu? Ataukah hanya yang khusus-khusus saja ini yang diundang? Kita tidak tahu. Tapi katanya Pak Prabowo besok sudah dipastikan akan hadir, Kaisang kemungkinan demikian, dan Kaisang katanya kemudian tidak akan hadir karena dia ada acara lain katanya. Kalau oh, nggak, begitu ya. Kabar terakhir demikian. Kalau dari Gibran sendiri mengatakan pada tanggal 9 yang lalu kalau tidak salah ya, dia mengatakan bahwa nanti minggu depan hari Sabtu saya akan ada sebuah acara relawan yang besar-besaran begitu, tapi dia tidak menyebutkan bahwa itu undangan dari Projo atau apa, tapi dia mengatakan bahwa dia akan hadir di acara tersebut, di mana pada acara tersebut akan ada arahan untuk mendukung capres yang mana. Dan kemudian dia mengatakan bahwa itu acaranya tidak ketika ditanya kenapa acara itu tidak diselenggarakan di Solo, dia mengatakan karena ini akan diikuti oleh puluhan ribu peserta dan tidak ada tempat di Solo, tidak memungkinkan untuk mengadakan acara tersebut. Orang kemudian walaupun dia tidak mengatakan acara di GBK atau kemudian itu adalah acara Projo, tapi orang menujunya ke sana karena acara besar pada tanggal 14 adalah acara Projo gitu Mas. ya, iya, iya, iya. Dan ini menarik ya karena ternyata Gibran tuh sampai sekarang kan sebenarnya dia diminta untuk bergabung dalam tim pemenangan nasionalnya, tim pemenangan Ganjar sebagai calon presiden. Dan sampai sekarang dia belum memberi jawaban ya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi eh, pada tanggal 5 yang lalu ya, kalau Rakernasnya PDIP itu tanggal 1 Oktober kalau tidak salah ya, di mana dia bertemu dengan Arsyad Rashid, yaitu dari ketua umum dari TPN atau tim pemenangan dari Ganjar. Nah, disitulah dia diminta, Arsyad Rashid ini mengatakan bahwa meminta Gibran untuk masuk ke dalam TPN tersebut. Terus kemudian Gibran tidak memberikan jawaban langsung, tapi kemudian ketika dikejar juga oleh media, begitu Mas Herslu 1 minggu sesudahnya, dia mengatakan bahwa ya ini masih berpikir-pikir dulu. Tapi belakangan ini ketika dikejar lagi, begitu ya, kurang lebih sekarang berarti kan sudah dua pekan ya. Dia mengatakan bahwa saya masih harus berkonsultasi dulu dengan keluarga. Ini menarik, apa yang dia tunggu, begitu kan? Ya, orang kemudian menghubungkan bahwa saat ini semua orang memang menunggu pengumuman dari MK tersebut, dari Mahkamah Konstitusi, karena ada kemungkinan dia lamaran dari Pak Prabowo tersebut yang selama ini belum bisa terwujud bisa jadi memang Ya, dia akan menjadi cawapres dari Prabowo. ya ini kelihatannya fokusnya sampai hari Senin akan ini ya, Mbak ya. Dan ini semakin membuat yang kita bahas kemarin kolam makin bergolak gitu ya. Lagi ya. Kolam Iya, para kalau buzzer. kita lihat gini, Mas Hersu, walaupun Pak Jokowi mengatakan bahwa itu adalah suara Projo, adalah suara rakyat, suara dari bawah apa dan sebagainya, tapi Projo sendiri mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan itu adalah tegak lurus kepada Pak Jokowi. Dan Hmm. kita tahu ini adalah kelompok relawan yang didirikan oleh Pak Jokowi. Ketua pembinanya adalah Pak Jokowi begitu. Kalau Hmm. yang lain-lain relawan yang lain, relawan sebutlah namanya apa, yang lain mereka belum tentu mereka ada unsur Pak Jokowi di dalamnya. Kalau ini ketua dari ketua pembinanya sendiri itu dijabat oleh Pak Jokowi. Bahkan untuk acara tanggal 14-15 esok itu, menurut panel baru, yaitu salah satu pimpinan di Projo, itu yang menentukan juga Pak Jokowi begitu. Jadi ini sebenarnya acara memang betul acara Hajatan Pak Jokowi ya. Jokowi. Kenapa ditentukan 14-15? Karena Pak Jokowi harus hadir pada acara tersebut. Dan kalau kita lihat susunan acaranya, Pak Jokowi itu akan memberikan akan memberikan pidato lah, akan memberikan arahan pada awal acara tersebut begitu. Dan kita masih ingat ketika acara sebelum musrah ya, acara ini berlangsung di Borobudur dulu ya Mas Hersu, itu kan juga Pak Jokowi yang memberikan arahan bahwa ojo ke susu apa dan sebagainya begitu. Jadi memang Projo ini memang kalau kita melihat memang melekat betul apa yang dikatakan Projo, ya itulah apa yang ada, itulah perkataan dari Pak Jokowi kita bisa lihat dari perkataan Projo. Ya, ya. Saya cuma penasaran membayangkan apa clue-clue yang akan diberikan oleh Pak Jokowi ya, karena atau tidak clue ya karena udah tinggal berapa hari pendaftaran, tanggal 13 hari pendaftaran gitu kan. Kalau sebelumnya selalu kalau ketika beliau masih nggak mau, belum mau menunjuk siapa yang melanjutkan karena waktu itu ya, waktu di Magelang itu ya, waktu
yang menentukan Joko Susu itu kan orang diartikan sebenarnya karena Pak Jokowi masih berusaha untuk memperpanjang masa jabatannya kan pada waktu itu gitu ya. Betul. Nah, ya kalau sekarang kemudian ada kru-kru yang misalnya rambutnya putih atau yang mukanya keriput dan sebagainya. Kira-kira clue-nya apa gitu ya? Apa ya apa seperti seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua MK bahwa Al-Fatih itu yang Nabi Muhammad menunjuk Al-Fatih sebagai panglima untuk merebut Konstantinopel gitu. Iya, ya kita juga penasaran akan seperti apa. Tapi kalau dari Projo sendiri ada juga yang bocoran mengatakan bahwa kemungkinan memang akan dideklarasikan di situ itu inisial P dan juga inisial G sebagai capres dan cawapres. Tapi di situ Pak Jokowi juga tidak akan secara eksplisit eh, menyebutkan dua nama tersebut, tapi dia akan menangkap. Jadi seperti sebelumnya akan menangkap, oh jadi ini usulan dari Projo, baik, dia akan menerima usulan tersebut begitu. Dan Hmm. seolah dia akan melemparkannya kembali kepada rakyat bahwa ini adalah usulan dari kelompok begitu yang berasal dari bawah begitu, berasal dari bawah, sudah dilakukan selama 1 tahun lebih dengan berbagai musra apa dan sebagainya gitu Mas Ya, Erso. dan yang menarik itu gaya retorika Pak Jokowi ya. Tadi saya baca kalau nggak salah ketika ditanya oleh wartawan soal itu dia menyatakan udah lama nggak ketemu sama Gibran gitu ya katanya ya. Pak Jokowi begitu ya. Dan ada juga pernyataan dari Yusril katanya dia pernah menanyakan soal itu pada Pak Jokowi dan Pak Jokowi menyatakan dia sebenarnya nggak tahu menahu agenda itu kan kata dia begitu. Jadi tapi ya ini basi banget deh kalau buat kita ya yang mengamati Pak Jokowi hampir 10 tahun ini sejak bahkan sejak di Jakarta sebenarnya ya kalau kita amati ya sejak tahun 2012 basi banget deh retorika Pak Jokowi. Udah kita nggak tahu deh apa yang diomongin, kita tinggal balik aja gitu. Kalau terus kemudian atau pokoknya prinsip wartawan tuh kita mesti skeptis sebenarnya, dan ini terhadap Pak Jokowi betul-betul harus diterapkan sepenuhnya kalau ada ucapannya Pak Jokowi itu. Iya betul, dan ini kan sebenarnya tidak hanya kita ya, orang-orang dekat Pak Jokowi pun sebenarnya mengungkapkan hal tersebut begitu. Jadi dari mulai sahabat-sahabat Pak Jokowi lah, taruhlah begitu, circle-nya Pak Jokowi juga mereka dengan terang-terangan kalau dulu adalah pihak oposisi yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Jokowi itu harus diartikan 180 derajat gitu. Jadi kalau seandainya dia mengatakan iya berarti tidak, mengatakan tidak berarti iya begitu. Dan tapi kalau belakangan ini kan memang dari pihak pihak Pak Jokowi sendiri, para pendukung Pak Jokowi maksudnya yang mengatakan demikian begitu Mas Hersu. Jadi ya misalnya taruhlah Roman Hurmusi dari P3 begitu yang kita tahu dia juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Terus kemudian juga apa namanya Pandana Baban gitu kan dari PDIP, dia juga mengungkapkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, pikirannya dan kemudian antara yang dipikirkan dan kemudian yang dilaksanakan gitu kan. Jadi ya kita tidak salah kalau sekarang melihat seperti itu. Bahkan untuk sekarang para pendukung di media sosial itu betul-betul mereka saling apa ya? Walaupun ini adalah para pendukung Ganjar sebetulnya yang kecewa ya Mas Hersul karena mereka berharap Pak Jokowi ini seperti yang dia katakan yaitu mendukung dari Ganjar dan sebagai kader atau petugas partai dari PDIP ya seharusnya memang mendukung Ganjar begitu. Nah, Pak Jokowi sendiri kan tidak terang-terangan begitu dalam mendukung. Ya sebetulnya terang-terangan dalam mendukung Prabowo kalau kalau kita melihatnya begitu. Tapi dari pihak PDIP ini kan selalu mengingkari begitu Mas Hersu. Ya, 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 ya. Ya, memang benar nih retorika-retorika tadi menyatakan udah lama nggak ketemu Gibran. Memang zaman hari ini orang kalau ngobrol tuh harus lewat secara fisik ketemu. Ya kan, kita nggak pernah ketemu, tapi bisa tiap hari kita bisa ngobrol karena bisa ada Zoom, bisa Betul. ada video call, macam-macam lah itu. Dan telepon sih udah jadul. Kalau sekarang kita mesti bisa langsung ngomong secara fisik begini kan ya. Jadi Pak Jokowi kalau ngomong mungkin benar yang diomongin Pak Jokowi bahwa udah lama nggak ketemu. Ya tapi bahwa nggak ketemu itu secara fisik, tapi secara apa virtual ini masih bisa ketemu gitu. Terus juga yang tadi itu Yusril yang dia menyatakan ketika ketemu sama Pak Jokowi dia tanya bahwa wah itu bukan agenda saya gitu, dan juga belum tentu Mas Gibrannya mau katanya begitu. Dan kalau Bang Yusril itu percaya, menurut saya sungguh terlalu kan gitu. Ya, dan ini belakangan ini tidak hanya sekali saja ya, misalnya dari Pandana Baban begitu, yang dia mengungkapkan soal bagaimana Pak Jokowi itu pihak Pak Jokowi yang minta kepada Ibu Megawati agar Gibran itu menjadi wali kota Solo. Itu dia tidak hanya katakan di satu forum saja. Kemarin juga baru tadi malam saya melihat di salah satu podcast juga
dia di sebuah diskusi dia juga kembali mengatakan itu, Ya, mengungkapkan ya, ya. itu Ini gitu. kelihatan banget sengit ya udahan ya sekarang ini ya. Iya, iya. Dan kemudian juga Mas Ersu mengirimkan kepada saya kan ada video rekamannya juga bagaimana Gibran menjawab narasi-narasi dari Pak Pandana Baban itu gitu. Tapi Hmm. menggunakan bahasa Jawa tuh apa katanya tuh ya kemarin Mas Ersu ya? Aduh, saya lupa lah. Pokoknya kan kalau Iya. ngomongnya Gibran ini kan kepotong-potong gitu. Sebenarnya dan harus Iya. kalau orang Jawa bilang digaduk-gaduk kayak gitu kan ya. Yang ngomong kan dia seperti itu kan. Jadi Iya. kalimatnya nggak runtut, terus ngomong Mhm. sepotong-potong, ogah-ogahan gitu. Itu kan gaya dia gitu ya. Mhm. Ya, dan Mhm. pakai bahasa Jawa campur bahasa Indonesia selalu begitu dia jawabnya gitu ya. Iya, 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 betul. Tapi kurang lebih ya mengatakan bahwa ya kayak gitu kok diomong-omongin terus. Kurang lebih kan Ya. demikian begitu ya. Hmm. Dan dia sepertinya juga walaupun tidak secara langsung tapi menolak gitu untuk dikatakan bahwa ketika dikejar gitu apakah emang betul begitu pencalonannya dulu itu adalah atas inisiasi Pak Jokowi dan kemudian sehingga menggugurkan dua eh, calon wali kota dan calon apa wakil wali kota ketika itu yang sudah melalui seleksi ketat dari PDIP begitu dia mengatakan ya itu suara dari rakyat kok itu suara dari bawah saya nggak tahu begitu tapi ya itu seperti menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Ersu itulah sebenarnya yang terjadi permukaan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Persis balik. retorikanya. Kalau 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 Gibran ini benar-benar plak sama Pak Jokowi, cuman beda beda ekspresinya aja gitu ya. Beda Iya, iya. ekspresi, tapi retorikanya sama persis gitu. Nah ini menarik tanda-tandanya memang sebenarnya udah semakin kuat kan, termasuk juga ketika kemarin Kaisang ya ketua umum PSI itu bertemu dengan Pak Prabowo gitu ya. Dan ini luar biasa ya si bocil satu ini diperlakukan oleh Pak Prabowo dengan sangat hormat sekali ya sampai disambut dengan marching band ini biasanya Pak Prabowo kan terima tamu-tamu khusus ya kalau seperti ini kan gitu ya. Pak SBY kemarin juga disambut seperti itu kan gitu. Betul, betul. Pak SBY kemarin disambut seperti itu karena memang ya, Pak Prabowo kan marching band-nya itu ala kemiliteran ya Mas Hersu. Mm-hmm. Bukan marching band yang seperti ya biasa kita lihat marching band biasa. Pak Prabowo ini memiliki marching band begitu yang dilatih dengan khusus begitu ya. Dan memang indah dan megah kalau kita lihat pada acara-acara 17-an dulu Pak Prabowo kan mengadakan acara 17 Agustus sendiri. Tidak datang ke istana begitu ya. Nah, itu biasanya tampil di situ. Pada acara-acara khusus betul ketika menyambut Pak SBY mungkin karena memang momennya sangat luar biasa. Pak SBY hengkang dari koalisi perubahan dan kemudian tidak merapat ke koalisi PDIP dan kawan-kawan, tapi kemudian memilih koalisi dari Pak Prabowo. Dan di situ juga hadir para jenderal dan sebagainya. Kita melihatnya memang itu acara cukup-cukup acara yang besar gitu. Tapi kemarin acara ketika Kaisang sore hari ya datang di Kertanegara 4 itu kalau kita juga tahu lokasi di situ sebenarnya agak berbeda lah ya Iya, jauh berbeda dengan di Hambalang itu kan sempit lokasinya pemukiman ya. Ya betul jalan raya itu kalau mau dipakai kan jalan jalan pemukiman lah ya. jalan pemukiman walaupun pemukiman daerah elit di mana jalannya cukup lebar tapi tetap saja begitu dan di situ tetap disambut dengan marching band tersebut begitu Mas Ersu dan kemudian juga ada pelukan begitu ya seperti sangat akrab begitulah dengan Kaisang dan yang menarik adalah Kaisang sendiri juga datang dengan kaos hitam begitu Mas Ersu dengan gambar Pak Prabowo ini sudah yang kesekian kalinya Kaisang Ya, ya. tertangkap memakai kaos dengan apa gambar gitu Pak Prabowo dan kemudian juga di situ diungkapkan oleh Erina Gudono yaitu istri dari Kaisang yang dia mengatakan bahwa pada saat bulan madu pun ke Korea Selatan itu Kaisang juga pernah mengenakan kaos dengan gambar Pak Prabowo tersebut begitu. Mhm. Jadi kemudian untuk mungkin memberikan nuansa bahwa dia memang fans kepada Pak Prabowo dan memberikan nuansa bahwa tidak hanya saat akan bertemu saja, jadi memang di waktu-waktu yang lain dia sudah sering mengenakan kaos tersebut. Ini menarik banget sih Mas Hersu. Jadi sambutannya luar biasa. Dan mungkin kalau kita melihat jajarannya ini yang ikut ke Kertanegara ini lengkap ya Mas Hersu ya. Ya, Dan bahkan ada Irma siapa Mas Hersu? sama. Eh, ada anggota-anggota yang lain lah begitu yang dari yang kemarin pada saat bertemu dengan Puan Maharani itu dia tidak ikut begitu Oh, kan ini yang dari PSI maksudnya.
Yang dari PSI, ya ini kan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI datang ke Ya, Pak ya, ya, ya. Prabowo dan ini lengkap begitulah. Yang menyambut ini lengkap, yang datang ini lengkap, kemudian yang menyambut juga lengkap, yaitu dari jajaran pengurus dari Gerindra, begitu. Jadi tidak hanya Pak Prabowo, di situ juga ada Dasko, begitu ya. Terus kemudian juga ada Sekjen. Ini coba saya lihat nih ya, Oh, sejumlah maksudnya Irma Huta Barat ya. Irma Huta Barat. Ya Oh, sebelumnya iya. kan ya untuk event-event seperti ini kita melihat yang PSI ini kita melihatkan partai anak muda dan Hmm. kemudian dari beberapa yang hadir itu dari beberapa yang sekarang masuk ke PSI begitu ya anggota baru PSI dan kemudian nyalek lewat PSI seperti Helmi Yahya, Irma Huta Barat, Ade Armando ini kan seringkali kalau acara seperti ini dia tidak ikut begitu, tidak Ya, kelihatan ya, di ya. depan. Ya, kalau kalau Ade Armando, Irma Huta Barat, ya saya kira sebaya-sebaya saya. Ini kebetulan dua-duanya teman saya juga gitu. Jadi Iya, usianya ya sebaya-sebaya saya. Jadi bukan iya. masuk anak muda lagi. Betul, betul. Tapi untuk acara untuk Pak Prabowo nih ya tetap hadir. Saya lihat nih ya jajaran PSI misalnya Grace Natali, Isyana Bagus Oka, dan Giring Ganesa. Ini dari Dewan Pembina ya. Mereka semua pada hadir. Kemudian pengurus Gerindra juga Raja Juli Antoni tentu saja hadir ya. Terus kemudian dari Gerindra Sekjennya Ahmad Muzani, Ketua Harian Dasko Ahmad, kemudian Budi Jiwandono begitu keponakan dari Pak Prabowo dan juga Waketum, kemudian Rahayu Saraswati, ini juga keponakan Pak Prabowo, kemudian Deddy Mulyadi, yaitu mantan Bupati Purwakarta yang sekarang ini kabarnya beroperasi di Jawa Barat begitu ya Mas Irsu Oh untuk iya, dia tadinya kan dari Golkar keluar gitu ya, betul. gabung ke Gerindra. Jadi Pak Wamen, Pak Sekjen Wamen ini bolos lagi atau enggak? Atau kemarin udah keluar jam kantor ya, sore-sore gitu di kantor ya. Kan kantornya dekat di situ di daerah Kebayoran Baru juga gitu ya. Jadi mungkin kali ini dia nggak perlu bolos gitu untuk datang ke acaranya Pak Prabowo. Iya ya, dan acara tersebut cukup meriah begitu dan terlihat memang akrab, memang berbeda sekali Mas Hersu. Jadi bahkan kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa dia minta untuk biasanya Kaisang ini memanggilnya Pak Menhan gitu kan sebagai jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi Pak Prabowo bilang untuk kali ini panggil saja Pak Ketum karena kita kan ketum ketemu sama ketum gitu. Iya, 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 iya. Itu yang saya kira. Beda lah ini kan Saya dari yang kalimat pernah ini. saya bayangkan dulu kan Mbak Agi bahwa tiba-tiba saja ini Kaisang ini yang tadinya bocil terus juga bisa duduk duduk setara gitu dengan ketua-ketua umum partai yang lainnya. Bahkan mungkin dia tambahannya plus karena dia anak presiden. Jadi ya lebih punya bobot lain gitu ya. Ya, dan ini kemudian kita langsung teringat bahwa sebetulnya Kaisang ini menyurati kepada PDIP, meminta gitu ya, istilahnya mungkin entah surat resmi ataukah berupa apa namanya tulisan di media sosial, saya kurang tahu begitu ya. Artinya dia pernah meminta secara resmi dari PSI ini untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati. Dan ternyata ini kan secara tidak langsung itu ditolak begitu ya dengan Ya, mengatakan bahwa bertemu dengan ketum. Wan. Jadi apa setaranya itu dengan ketua dulu lah dengan Mbak Puan Maharani dan itu pun juga bertemunya di sebuah restoran begitu di Jakarta Pusat, tidak tentu saja tidak dengan sambutan marching band apa dan sebagainya dan kemudian Puan juga hanya ditemani dengan anak tertuanya kabarnya demikian dan Kaisang ini juga bertemunya dengan memakai kaos dan membawa ransel begitu ya jadi seolah seperti ya anak muda jadi seperti pertemuan dengan teman lah begitu Mas Yersu tidak terlalu serius seperti ketika bertemu dengan Prabowo ini begitu jajarannya demikian banyak Ya, ya, kemudian ya, ya. pertemuannya besar begitu dan ada Dan Pak semacam Prabowo juga memperlakukan juga luar biasa begitu ya. sangat luar Ya, biasa jadi betul. saya kira sinyal-sinyal yang makin kuat gitu ya bahwa ya nggak salah juga kalau pada banyak yang marah itu di kolamnya Pak Jokowi gitu karena kok ya kok jadi Gibran yang ada gitu ya itu yang saya sebut memang saya selalu nyebut kalau sama Bung Rocky ini apa yang Indonesian political madness gitu ya ini kegilaan politik di Indonesia dan menurut saya nggak habis pikir kalau kemudian orang bisa nganggap ini bukan sesuatu yang masalah gitu dan syukurlah kalau juga ternyata pendukungnya Pak Jokowi juga menganggap ini juga satu masalah karena kan selama ini mereka cuma menganggap terlalu nyinyir kita itu semua apapun yang dilakukan Pak Jokowi salah ya kita memang melihat atraknya ke arah situ jadi gitu cuman kita ngelihatnya mungkin karena dari kejauhan jadi kita bisa lebih objektif gitu sementara teman-teman ini kan orang seperti orang yang pingsan di dalam situ gitu ya tiba-tiba ketika siuman kaget-kaget dan ngamuk-ngamuk mereka kan gitu.
Dan memang walaupun apa ya, walaupun mereka mengatakan begitu Mas Ersu bahwa ini adalah demi keadilan, ini demi demokrasi apa dan sebagainya, protes mereka terhadap Pak Jokowi tersebut demi menyelamatkan Indonesia apa dan sebagainya begitu Mas Ersu. Tapi saya melihat memang protes ini nuansanya lebih banyak adalah kepada pendukung Ganjar begitu ya. Jadi mereka tadinya memang berharap sekali Pak Jokowi itu masih tetap mendukung Ganjar. Dan seperti kata Pandana Baban begitu yang dia masih tetap kekeh gitu Mas Ersu, dia mengatakan kan kemarin pada saat rakernas Pak Jokowi mengatakan bahwa nanti sesudah dilantik itu nanti 1 hari sesudahnya maka akan bekerja untuk ketahanan pangan katanya demikian gitu. Tapi kan orang melihatnya itu sebagai lip service ya, sebagai bunga-bunga saja begitu. Belum tentu akan apa namanya, karena dia hadir pada acara tersebut gitu, setidaknya ya memang harus berkata demikian. Tapi pada kenyataannya kakinya diletakkannya lebih banyak kepada Pak Prabowo. Nah, inilah yang menimbulkan banyak kekecewaan betul. Dan kalau saya melihat para pendukung Ganjar yang menjadi apa para influencer begitu Mas Ersu di media sosial itu memang sudah marah betul mereka. Dari Ya, narasinya mereka sudah marah betul. ya, ya. Dan saya kira marahnya akan panjang ini ya. Besok itu ketika ada deklarasi, terus kemudian jeda mungkin di hari Ahad sebentar, jeda terus nanti hari Senin begitu diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian pendaftaran masih. Wah, ini bakal panjang ini, banyak uring-uringan ya. Saya cuma mengingatkan saja kalau marah-marah terlalu lama itu nanti bisa stroke, apalagi yang usianya sudah cukup tua gitu ya. Misalnya di atas saya, nah itu hati-hati kalau marahnya nggak terkendali bisa stroke loh ini. Ya, memang kemarahan ini terutama karena adanya indikasi kuat begitu ya bahwa Gibran ini akan segera dicawapreskan oleh Pak Prabowo begitu. Jadi mereka sudah yakin bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu hasilnya nanti akan memungkinkan Gibran untuk naik menjadi cawapres. Dan cawapresnya siapa? Tentu saja cawapres dari Prabowo begitu, bukan cawapres dari Ganjar. Ya, ya, saya sebenarnya kalau dalam posisi itu bukan nggak marah. Kalau saya sekarang sudah levelnya ketawa, bukannya marah lagi. Karena menurut saya ini benar-benar nggak masuk akal dan kok lu dulu menyembah-nyembah itu gitu junjungan lu itu kan gitu kira-kira tiba-tiba sekarang marah-marah kan gitu. Jadi ya Iya, kita iya, ketawain betul. aja. Iya, iya. Kalau Mas Ersu mengatakan adalah sebenarnya mereka-mereka yang sudah tua dan memiliki pengalaman sangat luas yang seharusnya Ya, aware dari awal gitu ya. Dari ketika Gibran ini naik menjadi wali kota, kita melihat prosesnya seperti apa, walaupun dibungkus begitu dengan demikian rapi, dibungkus dengan bunga-bunga, tapi kita tahu betul itu prosesnya di bawah itu seperti apa begitu kan. ya, ya, ya. Kesalahannya bagaimana. Nah, itu kan tadinya seperti kata Mas Ersu tadi, itu mereka mengabaikan proses itu semua. Mereka malah justru seperti menjerumuskan begitu kan. Jadi menjerumuskan maksudnya menjerumuskan demokrasi dalam hal ini. Demokrasi yang pada kenyataannya dikhianati di lapangan, tapi mereka ikut membungkus itu seolah-olah itulah proses demokrasi. Itu rakyat yang berkehendak. Kan mereka dulu mengatakan demikian. Salah satunya ini yang seperti itu yang Mas Ersu mungkin bilang yang mereka sudah sepuh begitu ya. Salah satu sekarang yang sangat kecewa kelihatannya adalah Gunawan Muhammad ya. Jurnalis senior dari Tempo dulu begitu dan juga Ya, pemilik Tempo pendiri juga lah. pendiri dia kan, pendiri Ya, Tempo. pendiri dan pemimpin redaksi untuk waktu yang lama kan kita tahu demikian ya. Dan dia mencuit kurang lebih kemarin kita juga sudah diskusikan tentang Mas Gun ini. Dan dia antara lain kemarin dia menulis begini Mas Hersu. Ada saat ketika perhitungan politik memanggil dan kita dengarkan. Tapi ada saat nilai-nilai tentang yang patut dan tak patut yang membedakan mana yang adil, yang mau, yang memang sendiri memanggil. Ada saat hati nurani berbisik. Hari-hari ini mari kita juga presiden dan calon presiden berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Jangan sampai kita nanti jangan sampai kita sampai hati merusak apa yang baik dari bangsa ini. Gitu. Ya. Sebetulnya cuitannya Wes ya. Kalau tidak melihat latar belakang dia yang sebelumnya, begitu, yang cuitan-cuitannya begitu, yang kelihatan betul jokowernya gitu kan. Dan Ya. kemudian ini tanggapan dari netizen ini Mas Hersu. Mungkin kita perlu juga mendengarkan tanggapan dari netizen ya. Dia mengatakan bahwa bukannya pendengaran panjenengan ikut melanggengkan rusaknya kebaikan yang sudah ada dari bangsa ini. Terus kemudian ada juga semua berawal ketika Tempo bisa dibeli untuk mengangkat seorang presiden. Itu mungkin dia pembaca Tempo juga mungkin ya. 9 tahun panggilan perhitungan politik sudah menumpulkan kepekaan nurani. Buatlah break yang keras Pak. Segera kritik kebobrokan hari ini dengan keras. Karena dia hanya
seperti simbol-simbol saja Iya, begitu dan kan, seperti formalitas. gaya tulisannya juga yang catatan Betul, tinggi menggumam gitu. Itu kan seperti mm-mm, menggumam saja. Nggak cukup betul, kalau hari begini mau mau apa orang lain udah teriak-teriak dari nggak didengar kok. Kalau Anda tiba-tiba datang menggumam itu nggak akan didengar lagi kan gitu. betul, betul. Iya, jadi ada juga yang menjawab seperti ini Mas Hesu. Sesuatu kesalahan yang pernah pula engkau turut menginisiasi. Setidaknya dulu pernah pula kami ingatkan. Dan masa itu, dulu ketakutan itu hanya kami yang memiliki. Kini, selain takut, engkau juga panik. Namun diam-diam, entahlah, kami bahagia melihatmu dicekam cemas. Wah, menjawab dengan bahasa yang sama ya, Iya, dengan iya, 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 iya. Nggak cukup, saya mesti kalau mau ini format gaya tulisan catatan pinggir nggak akan nendang Pak Jokowi, nggak sampai dan Pak Jokowi juga nggak suka baca kan, jadi ya dipastikan ya. nggak akan sampai kalau mau bikin pamflet gitu ya, turun ke jalan itu baru akan didengar, itu dan cuma didengar aja, belum tentu diikuti kan gitu. Ya kan? Karena saya kira nggak mungkin dalam situasi seperti itu tiba-tiba kalau lihat ini kita bandingkan gitu ya. Kalau lihat Pak Jokowi, misalnya kita bandingkan yang paling fair dengan siapa ya? Dengan Pak SBY lah karena presiden sebelumnya dan kemudian sama-sama 2 periode gitu ya. Pak SBY ini orang yang selalu sensitif, bahkan oversensitif terhadap publik opini gitu ya. Kalau diserang dengan publik opini, Pak SBY itu langsung balik balik badan gitu. Kalau Pak Jokowi nggak pernah peduli yang begitu-begitu itu kan gitu. Dia jalan terus kalau udah punya agenda. Jadi saya kok percaya ini akan jalan terus gitu bagi agenda ini bahwa Gibran jadi apa jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo karena ini bukan hanya kemauannya Pak Prabowo, Pak Jokowi kemauannya Pak Prabowo juga karena Pak Prabowo itu bukan hanya sekali seperti pengakuan Gibran itu bolak-balik gitu dan kelihatannya Pak Prabowo itu sudah sampai kesimpulan kayaknya kalau nggak berpasangan dengan Gibran dia nggak bisa jadi presiden gitu kelihatan. Iya, ya saya melihatnya juga demikian karena sepertinya ini makin ke sini kita melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini betul-betul sudah mereka satu frekuensi begitu dan Pak Jokowi juga terlihat betul bahwa dia lebih nyaman bersama dengan Pak Prabowo begitu bagaimana Pak Prabowo juga memperlakukan anak-anaknya dengan sangat tinggi begitu ya Ya, Mas sangat Heru. hormat ya terakhir yang tadi itu yang Kaisang itu ya. Sangat baik begitu ya dengan tidak ada misalnya dan tidak hanya Pak Prabowo saja tapi juga dari DPP Gerindra maupun semua kader dari Gerindra itu tidak ada yang offset gitu bahkan seorang Fadlizon saja yang selama ini bersuara Ya, cukup ya, keras ya, ya, itu ya. dia tidak mendukung untuk hal ini begitu ini kan jadi sesuatu yang itu tidak terjadi di PDIP Mas Hersu ada di bawah-bawah yang tetap offset apalagi yang Opung Panda gitu yang dia ikut mendirikan Panda Nababan maksud saya yang ikut mendirikan PDIP dulu bersama Ibu Megawati begitu dan kemudian juga sampai sekarang masih menjadi sahabat Ibu Mega itu kan seringkali uh, walaupun apa yang dikatakan itu benar tapi bisa dikatakan itu tidak sejalan dengan pemikiran dari Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi katanya adalah juga sahabatnya dan kemudian juga apa yang terjadi di PDIP kita tahu betul lah kalau seandainya Pak Jokowi mendukung dari Ganjar, Ganjar kemudian misalnya menjadi presiden, gitu kan tidak sepenuhnya Pak Jokowi bisa mengendalikan juga, gitu. Tapi kalau ini apalagi pasangan Pak Prabowo bersama dengan Gibran, misalnya Gibran jadi naik, ini kan kurang lebih Pak Jokowi masih bisa terus cawe-cawe di situ kan, karena dia kan Nah, soal cawe-cawe itu yang Pak Jokowi bahkan tidak hanya dulunya menolak begitu, tapi kemudian dia mengakui dan tidak hanya mengakui, tapi berjanji akan terus cawe-cawe demi bangsa ini, demi Indonesia maju 2045 begitu katanya. jadi saya ketika Mbak Agi tadi bicara itu kok yang terbayang itu secara visual itu adalah wajah calon presiden, wajah presiden dan wakil presidennya itu Pak Prabowo dan Gibran itu akan ditempel di mana di sekolah-sekolah, di mana di kantor-kantor pemerintahan dan sebagainya. Dan yang saya bayangkan kan secara konstitusi kalau terjadi apa-apa presiden berhalangan tetap yang akan jadi presiden itu kan wakil presidennya ya. Dan Ya, otomatis betul. ya itu berarti Gibran yang akan jadi wakil presiden yang jadi presiden berikutnya. Nah, seru itu menurut saya. Saya juga sebelum sampai ke proses itu, kita kalau memang betul Gibran nanti akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo, kita juga akan menantikan ini Mas Hersu proses debat-debat secara resmi yang diselenggarakan oleh KPU, maupun juga saat ini kan seperti Ganjar misalnya kan, walaupun dia tidak apa universitas-universitas ini kan mengundang secara
secara sendiri-sendiri begitu ya, belum tentu tiga-tiganya diundang. Nah, ini artinya Gibran dalam hal ini kan dia akan juga menjalani proses tersebut. Kita ingin melihat berbicara lebih panjang, berbicara lebih banyak, bernarasi, berorasi, begitu seperti apa? Karena selama ini kalau diwawancara oleh media kan kata-katanya terputus-putus yang seperti itu. Nah, ini seperti apa nih visi misi dari cawapres eh, seperti Gibran kalau seandainya jadi nanti menjadi pasangan dari Pak Prabowo? Asik deh pokoknya. Saya udah membayangkan seru tuh. Iya, oke. Kita tinggal nobar ya Mas Ersu ya. Yes. Di luar itu apa ya yang perlu kita bahas atau cukup itu? Sepertinya sudah cukup ya. Sudah Ya cukup. oke. Oke, ini akhir pekan juga, jangan terlalu berat dan saran saya juga jangan terlalu serius juga menyikapi, biarin saja yang apa yang orang di kolam ya, rombongan di kolam itu yang sekarang bergolak dan marah-marah, kita tinggal senyum-senyum saja sekarang. Memang gua kati juga AP kan begitu ya. Iya. Oke. Iya, iya. Jadi mereka sekarang sedang menuai apa yang dilakukan atau diperbuatnya dahulu. Ya, 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 ya. Dan tapi saya cuma tanya ini marahnya serius apa enggak sih sebenarnya kan gitu. Iya, kalau mengingat mereka ini adalah pendukung berat dari Ganjar begitu Mas Hersu dan Jadi mereka juga konteksnya ini bersuara. sebenarnya marahnya karena Pak Jokowi tidak ke Ganjar itu ya. Kenapa mereka marah semua? Sebetulnya itu dan eh, kemudian dari Pak Prabowo ini istilahnya adalah menggait Gibran begitu kan secara Hmm, tiba-tiba dan ya, kemudian Pak Jokowi diindikasikan mereka tahu di balik itu adalah kerja dari Pak Jokowi, tidak mungkin tanpa restu dari Pak ya, Jokowi Gibran akan bisa melayang gitu ke pelukan Pak Prabowo gitu. ya, 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 ya. Kan sebenarnya Anies dan Pak Prabowo itu tadinya dianggap satu kelompok lah dengan mereka, oleh mereka satu blok yang berbeda begitu ya. Tiba-tiba ternyata malah Pak Prabowo yang bersama dengan Gibran, bukannya Ganjar yang didukung oleh Pak Jokowi gitu ya. Makanya mereka ngamuk-ngamuk gitu ya. Jadi nggak tulus juga dong marah-marahnya kalau gitu ya. Bukan atas nama demokrasi, bukan apa dong ya, atas nama Ganjar sebenarnya gitu ya Mbak Agi. Sebetulnya atas nama kepentingan kelompok kalau kita melihat demikian ya Mas Yunus. Ya, ya. Coba Oke. kita sekarang membayangkan sedikit saja. Kalau seandainya Gibran ini yang dipasangkan dengan Ganjar, apakah mereka akan melakukan kemarahan yang sama? Saya kira enggak ya. Ya, saya kira enggak. Oke, clear kalau gitu ya anatominya. Jadi saya jadi paham tadinya. Saya pikir mereka ini betul-betul berjuang untuk demokrasi gitu tadinya. Iya, 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 betul Mas Hersu. Kita lihat ya, we'll see besok ya hari Sabtu. Yes, oke. Baik, nobar besok. Jangan lupa ada sejarah Indonesia, tahapan baru sejarah reformasi Indonesia akan terjadi di besok di GBK. Apakah memang seperti itu yang diinginkan oleh para pahlawan reformasi? Nah, kita akan menyaksikan dengan ketawa-tawa saja ya Mbak Agi ya. Oke, kita mohon pamit. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.